Dia mendengar suara yang mengatakan bahwa dia sedang berada di dalam salah satu ruangan di kantor itu. Lalu security keluar pos melihat dari bawah. Terlihat ada lampu yang menyala di salah satu ruangan kantor itu. Halo guys, balik lagi dengan gue, Sandi. Kali ini gue akan menemani malam kalian dengan cerita horor yang mungkin akan membuat malam kalian sedikit panjang. Cerita ini gue kutip dari temen gue guys, namanya Agus. Kurang lebih kejadian horor ini sekitar 5 tahun yang lalu. Diceritakan saat itu dia bekerja di suatu perusahaan swasta yang ada di Jakarta Selatan. Saat itu seperti biasa setiap menjelang akhir bulan, kerjaan dia sangat banyak. Tapi nggak seperti biasanya, kerjaan dia akhir bulan itu memang benar-benar banyak banget, kata dia. Harus cepat diselesaikan. Alhasil mau tidak mau dia harus lembur. Menurut dia, itu baru pertama kalinya selama dia bekerja di kantor itu, dia sampai lembur. Kebetulan suasana hari itu sedikit gerimis guys, jadi agak dingin dan gelap. Kantor tempat dia bekerja sebenarnya masih berada di keramaian. Hanya saja kalau sudah masuk ke dalam, sudah tidak mendengar apa-apa. Hari itu jam menunjukkan pukul 18 waktu Indonesia Barat atau jam 6 petang. Sebuah karyawan sudah pulang menuju rumahnya masing-masing. Namun Agus harus tetap melanjutkan kerjaannya hingga akhirnya suara azan Isya terdengar. Agus memutuskan untuk sholat Isya dulu guys, sambil mencari makanan karena perutnya dia juga udah agak lapar. Agus menuju ke bawah. Kebetulan dia biasa sholat di basement. Saat dia berjalan ke bawah, suasana sudah sepi. Tidak ada satu orang pun di kantor itu. Beberapa ruangan juga telah dimatikan lampunya, jadi sudah gelap dan hening. Suara jam pun yang biasanya tidak terdengar saat siang hari, ini terdengar jelas. Saat dia di bawah, kebetulan dia bertemu temannya yang bernama Edi. Lantas mereka ngobrol sambil menghabiskan rokok. Ternyata Edi pun sedang lembur. Namun saat itu Edi sedang berada di lantai bawah di gudang untuk mengecek barang. Terlihat juga ada security yang sedang berjaga sekitar 15 meter dari pintu lobi guys. Setelah 10 menit ngobrol, Agus memutuskan untuk sholat Isya. Lalu Edi pun mempersilahkan. Agus pun menuju ke basement dan sholat di sana. Setelah kurang lebih 10 menit sholat, Agus pun selesai dan terdengar teleponnya berdering. Ternyata istrinya Agus menelpon. Akhirnya Agus mengangkat telepon itu. Kurang lebih 15 menit Agus berada di basement menerima telepon itu. Setelah itu Agus keluar dari basement dan menuju ke atas. Agus melihat Edi yang masih duduk di gudang sendirian. Lalu Agus mengajak Edi untuk pergi ke atas. Edi hanya diam saja, cuma mengikuti dari belakang. Saat sudah di atas, Edi mengarah ke ruang meeting dan duduk di sana, yang dindingnya disekat menggunakan kaca, jadi terlihat dari luar. Kebetulan tempat meetingnya hanya sekitar kurang lebih 10 meter dari meja Agus kerja. Namun posisi Edi agak membelakanginya. Suasana hening kala itu, hanya terdengar suara detak jam. Agus merasa aneh ketika melihat Edi yang duduk merebahkan badan ke meja. Dia hanya diam saja. Dalam hati Agus menggumam katanya lembur, tapi malah tiduran. Sekitar 40 menit berlalu, kurang lebih pukul 8:30, Agus mendapat pesan masuk di handphonenya. Lantas Agus membaca pesan itu. Perasaan Agus yang tadinya biasa saja berubah menjadi tegang seketika guys, setelah dia membaca pesan yang masuk di handphonenya.
Jantung Agus mulai berdegup kuat, tidak percaya dengan pesan yang masuk di handphonenya. Ternyata pesan itu berasal dari Edi. Yang menanyakan komputernya sudah dimatikan atau belum. Agus termenung mendapat pesan dari Edi. Dalam hatinya, lantas siapa yang duduk rebahan di meja meeting itu? Dia berusaha tenang dan menjawab pesan Edi dengan bercanda. "Sudah dimatiin bro," kata Agus. Agus pun menanyakan keberadaan Edi. Lalu Edi menjawab, "Gua baru sampai rumah. Tadi pas lu pergi sholat, istri gue telepon. Anak gue sakit, gue buru-buru pulang." Agus pun terdiam sambil memandangi sosok yang sedang duduk di meja meeting. Dia memperhatikan dengan baik-baik. Baju, celana, semua persis seperti yang dikenakan Edi. Namun, Edi sudah pulang. Sementara tidak ada satu orang pun di kantor itu kecuali dia dan security yang jaga di bawah. Lalu, yang jalan bersama dia ke atas dan duduk di ruang meeting itu siapa? Kata Agus dalam hati. Sosok itu dari tadi membungkukkan badan ke meja tanpa menoleh sedikit pun. Agus langsung video call Edi untuk memastikan bahwa dia benar-benar sudah berada di rumah. Dan benar, Edi sudah berada di rumahnya. Dengan perasaan takut dan was-was campur aduk, gemetar, Agus segera bergegas keluar ruangan. Tapi sebelum sempat keluar ruangan, terdengar suara langkah kaki seperti mendekat, guys. Jantung berdegup semakin kencang. Suara itu semakin mendekat dan terdengar kencang. Agus pun nekat terus berjalan sambil mengepalkan tangan sekuat-kuatnya. Pas di pintu, alangkah kagetnya Agus saat melihat sosok seperti manusia, namun tanpa muka, guys. Berjalan tepat di depan pintu dia keluar. Sontak dia kaget. Dalam hatinya dia mau masuk ke dalam lagi, tapi sosok yang menyerupai Edi masih berada di ruang meeting itu. Tidak ada pilihan lain selain lari melewati sosok tanpa muka itu menuruni tangga. Jantung masih berdegup kencang. Tangga demi tangga dia lewati seperti langkah kakinya terasa berat untuk melangkah. Saat sudah berada di lobi, dia berusaha menenangkan diri. Dia melihat security yang ada di posnya, guys. Lalu dia menghampiri. Agus menanyakan security tentang Edi yang pulang tanpa bilang-bilang. Kata security, Edi pulang jam 7 lewat saat Agus turun ke basement untuk sholat. Dia menunggu Agus kelamaan katanya, sementara istrinya sudah menelponin terus. Security pun sempat bilang ke Agus, katanya Pak Agus lembur sendirian aja di atas, kok berani. Namun Agus diam saja. Dalam hati dia pikir tadi sama Edi, ternyata nggak tahu itu siapa. Agus tidak menceritakan hal itu ke security. Takutnya security itu takut untuk jaga di kantor. Setelah itu dia pulang. Dia merasa lega, guys, bisa keluar dari kantor malam itu. Dan menurut dia itu terakhir kalinya untuk lembur. Dia tidak mau lembur lagi. Keesokan harinya saat Agus masuk kerja lagi, tiba-tiba security yang berjaga malam masih ada dan menghampirinya. Lalu security itu menceritakan kejadian menyeramkan yang dialaminya semalam. Sontak Agus kaget. Kata security, semalam saat Agus sudah pulang, sekitar pukul 11 malam, telepon yang ada di pos security bunyi. Dan telepon itu berasal dari dalam kantor. Karena telepon itu hanya bisa menerima telepon dari dalam kantor itu saja. Saat diangkat, cuma terdengar suara-suara lirih seperti mendesis. Lalu sama security teleponnya ditutup karena dia pikir sudah nggak ada orang di dalam kantor. Setelah 10 menit, telepon itu berbunyi lagi, guys. Tadinya dia ragu untuk mengangkat telepon itu, tapi akhirnya dia memberanikan diri untuk mengangkat telepon itu. Setelah diangkat, dia mendengar suara yang mengatakan bahwa dia sedang berada di dalam salah satu ruangan di kantor itu. Lalu security keluar pos melihat dari bawah. Terlihat ada lampu yang menyala di salah satu ruangan kantor itu. Security itu kebingungan, padahal Agus sudah pulang dan tidak ada siapa-siapa lagi di kantor itu. Gak lama kemudian lampunya mati, guys. Saat security mencoba mengecek ke dalam,
Ia terkejut ketika mendengar suara gaduh di pantry. Sontak dia kaget. Dia pikir maling. Tapi masuk dari mana? Semua sudah terkunci, pikir dia. Lalu security itu mencoba jalan menuju pantry. Alangkah kagetnya dia pas melihat seperti ada orang berdiri di depan pintu pantry. Jantungnya berdegup kencang. Namun security itu mencoba memberanikan diri untuk meyakinkan siapa sosok yang ada di situ. Security itu mencoba mendekat karena agak gelap, tidak terlihat dengan jelas. Saat sudah agak dekat, security itu mencoba memanggilnya. Tapi betapa terkejutnya dia saat melihat sosok itu ternyata tidak ada mukanya, guys. Datang. Sontak dia langsung lari menuju keluar dengan nafas yang ngos-ngosan. Menurut dia itu jadi malam yang sangat panjang, kata security. Akhirnya Agus pun menceritakan kejadian sama yang dialaminya saat malam itu ke security. Ternyata memang sering terdengar suara-suara aneh dari dalam kantor itu. Tapi menurut security, baru pertama kali itu yang benar-benar menampakkan diri. Itulah cerita horor dari temen gue, guys. Apakah kalian pernah mengalami hal serupa? Tulis di kolom komentar. Sampai jumpa di video selanjutnya.